sama sekali dari Reaper. Wah, itu sayang. Itu aku langsung tiba-tiba nostalgia gitu kan. Kalau nggak di follow up sama temen. Iya makanya kayak udah maju sendiri tapi tiba-tiba teman nggak follow up. Wah itu benar-benar kayak timing yang miss banget. Tapi reset tentunya dibutuhkan banget untuk kedua belah tim. Tapi untuk sekarang nih Ranger Mas, Hylos-nya terbuka, Chow-nya terbuka. Karena yang di-ban adalah hero-nya Rosa, Luoyi. Dan aku setuju. Setuju banget. Setuju banget. Setuju banget. The power of front to back yang mungkin mereka tadi tutup ke arah Hylos supaya mereka tidak mau kalah dari front to back. Malah berbanding terbalik. Mereka langsung reverse psychology. Oke, kita front to back. Dan di momen Tapi- hero-hero assassin tuh emang Luoyi tuh bisa up juga gitu loh. Sama dia reverse psychology gini, Prof. Kita pakai front to back, tapi bukan defensif yang kita kuatkan. Oh, Ofensifnya. Power dari Luoyi-nya itu terlalu kuat sih tadi. Dan dengan first pick yang cukup banyak kali ini, tapi mereka lebih memilih ke arah seorang Valentina. Pertama, ini kuat tadi di tangan dari Reaper. Kedua, ini salah satu deny pick terhadap seorang Rosa. Iya. Dan sekarang kalau kita lihat dari pick-pickannya akan menuju langsung ke arah dari Hylos. Dan apakah ini dia pertanyaan? Chow. Oh, langsung ternyata. Hylos dan Chow ini udah Waduh. kelihatan banget gameplaynya akan mengarah kemana. Ulf Hednar juga kayaknya bakal langsung menuju ke hero mid lane atau bahkan hero gold lane terlebih dahulu. Mereka mungkin akan menutup nanti hero TNZ-nya. Karena emang sekarang kalau ngomongin hero-nya TNZ, Hayabusa mungkin akan jadi opsional. Tapi karena semenjak tidak adanya Luoyi, ya aku merasa malahan nggak perlu untuk nge-deny dari Hayabusanya atau nggak perlu buru-buru juga untuk nge-pick Hayabusanya. Sekarang kalau menuju ke arah Bruno oke banget sih, Prof. Pertama dia udah tahu banget ini udah akan ada bantalan stack dari Hylos. Untuk seorang Bruno. Bruno juga untuk defending skill dia masih punya. Dan kalau dikejar ke arah Hylos ataupun Chow yang akan ngedistract, ini nggak masalah. Bruno masih punya damage. Cuma balik lagi, apakah dia akan bermain dengan hal tersebut? Dan ternyata kondisi dari Tinsilio mereka pengen balas dengan adanya Harit. Wow, Harit dan Gatot Kaca ya. Kalau kita lihat dari draftnya, lagi-lagi mereka akan bermain front to back sih. Cuma front to Lagi. backnya kayaknya lebih oke dengan menggunakan hero ini. Namun itu dia, kenapa kalau nggak front to back bareng sama Bruno aja sekalian? Yang dimana dia udah punya hero basic attack yang mematikan. Dia punya, Bola panas dari volley shoot juga dan dengan adanya Malefic Gun. oke, di balik itu semua, Prof. Kalau dia dari Insilio pick Bruno, enaknya adalah dia udah punya bantalan stack. Itu dia. Dia udah punya high loss-nya ini loh sebagai stack yang akan dimaksimalkan oleh Bruno kalau Bruno di tangan dari Insilio. Jadi ya. Sekarang malah dari Insilio mereka akan cukup kebingungan dan sulit untuk merich belakangnya dari Ulfednar. Lihat, Itu dia Tamusnya di band pula. reach belakangnya belum ada. Ya. Dan ini deny hero-nya bagus banget karena sepertinya teman-teman dari Ulfednar juga menyaksikan pertandingan kemarin ya, di mana Maniac dia memiliki pick Tamus yang sangat-sangat konkret dan sangat-sangat kuat juga untuk ngebadanin dari Bruno-nya sendiri. Sementara Varsha terlihat di sini pick dari Rosa yang emang masih tertutup sehingga membuat kemungkinan besar dari Ulfednar akan memainkan hero-hero yang mampu untuk menyentuh lini belakang termasuk menyentuh ke arah dari Haritnya. Tapi ingat juga nih Ranger Mas, kalau Rosa punya satu hero yang bisa dimaksimalkan dan dimainkan ketika draft Chow ini aktif. Lunox mid lane. Itu juga bisa mengganggu bagaimana keseimbangan dari Harit. Yang dimana Haritnya biasanya ketemu sama Lunox kerepotan, tapi karena ada Bruno dia mungkin akan ketemu laning matchup-nya bareng sama Bruno. Tapi dalam teamfight besar, ketika Haritnya ketemu sama Lunox, apalagi punya Glowing One, shield dari Harit gak akan maksimum. Ya. Dan Hayabusa Sanjo yang menjadi distraction oleh para pasukan dari tim Ulfednar. Kayaknya masih ada lagi hero yang terbuka dengan sangat bebas, yaitu ada Suyo kalau mereka mau main Suyo. Dan mereka juga kalau mau main Link juga bisa. Dan menurut aku kayaknya Suyo lebih enak, Prof. Kenapa? Ini sebagai 3 hero yang akan melakukan front to back power dan mid lane-nya Rosa. Dengan high ground yang sudah ditutup, Varsha, Eve, Luoyi, Wah. dia bisa pakai hero apa aja mid lane-nya. Mau main Lilia juga bisa. Bahkan jangankan Lilia ya. Mau main Vexana bisa juga. Itu dia Vexana bisa, dia main Lunox juga bisa, kombonya ada sama Chow. Itu dia. Kagura bahkan yang Waduh. muncul. Wow. Makin sulit ditangkap ini. Dan ini jatuhnya kayak menutup juga loh untuk draft Valentinanya. Betul. Valentinanya mau ngambil ulti siapa di sini? Buyo. Aduh, Gak ada Sugyo Mugyo. Sugyo-Mugyo-nya nggak ada. Dan bahkan ini yang overturn itu gak bakal bisa digunakan dengan Valentina. Karena Valentina gak bawa payung. Gak nih, punya Kagura. payung. Dia gak punya payung.
Tapi ini draft yang bagus loh dari Ulfwettner. Iya, dia bisa menghindari garut kaca yang pertama. Dan dia juga bisa mengganggu bagaimana keseimbangan dari Harit ketika dia mungkin ingin membawakan Purify di sini. Ya, dan aku lihat, sempat aku kemarin melihat adanya potensial Kagura, walaupun aku levelnya hanya rengket-rengket biasa, bukan di professional scene seperti MC di sini, tapi masih efektif, Prof. Damage burst-nya masih tinggi sekali. Dan untuk bermain lagi-lagi ya, karena di sini ada dua bantalan seperti yang tadi Ranger Mas bilang, ada Hylos, ada Chow. Aku merasa Kaguranya jadi kayak lebih safe aja gitu loh posisinya. Dia bisa lebih ada di belakang, dia bisa lebih menjaga positioning. Tapi entah mengapa untuk last pick-nya nih, apakah akan muncul satu hero seperti Nolan mungkin yang masih available. Karena itu akan membuka potensi juga untuk bisa memenangkan farming speed ketika lawannya adalah Suyo. Dan tidak melupakan juga Harit. Dengan Purify-nya nanti dia akan sangat-sangat terganggu juga dengan adanya Fracture. Sehingga Nolan bisa saja menjadi jawaban dari last pick yang bakal dibawakan oleh Ulfwettner. Terutama untuk jungler mereka TNC. Alright, ini dia TNC dengan one last pick. Dan ini menutup gimana mereka melengkapi draft mereka. Profesor Joy, apakah Profesor setuju? Mau Nolan mau Joy bebas sih. Tapi kalau Joy aku merasa karena lawannya Harit. Haritnya bakal jadi lebih enak. Kayak ada bantalan langkah bagi Haritnya itu sendiri. Ketika dia menggunakan Zaman Force. Jadi aku merasa pick Joy kali ini targetnya bukan buat Haritnya Ranger Mas. Kayaknya targetnya emang bener-bener mau mematikan bagaimana Valentina dari Reaper. Biar nggak ada ultimate yang bisa dia bawakan sehingga dia hanya berharap kepada skill shot yang tersisa dari Valentinanya. Karena untuk sekarang hanya ultimate dari TNZ yang bisa dibawakan. Tapi ingat, damage outputnya akan berbeda. Valentina gak punya Rhythm of Joy. Sementara Joy, the original yang memiliki electrifying beats-nya, dia bisa nge-stack dengan menggunakan Rhythm of Joy 4 kali baru nanti damage-nya akan memiliki 100% magic power. Alright, tadi dia. Game kedua dan ingat Profesor KB, ini game kalau di tangan oleh Ulfwettner akan menjadi match point. Jadi Insilio prepare untuk bisa mendapatkan game yang kedua atau kalian berada di ujung tanduk. Mari kita menyaksikan kembali di Wildcard Final M6 World Championship. Wow, ini dia. Ternyata sangat-sangat menegangkan teman-teman. Best of 5 series game kedua. Kita sudah melihat bagaimana permainan dari Ulfwettner. Tadi game yang pertama mampu untuk mendapatkan poin. Tapi apakah itu bisa kembali diulang suksesnya di game kedua kali ini. Dan tidak melupakan juga untuk teman-teman selesaikan semua quest aktifnya selama event berlangsung untuk mencapai level 75 di M6 Pass kali ini. Profesor udah berapa? Aku sih udah level 30-an kayaknya. Waduh, itu dia. Aku nyusul, aku masih 20-an. Tapi lihat Alien kali ini, mereka harus benar-benar mundur ke arah belakang. Ingat Alien, kalau tadi Apex 47 memang tumbang di awal, tapi dia powernya roamer. Dia roamer. Posisinya roamer, berbeda dengan EXP Lane. Ya, itu dia. Yang mungkin akan sedikit membedakan juga ya bagaimana peran dari XP Lane yang butuh level 4 juga di menit 2 awal. Sehingga nantinya mereka bisa melakukan turtle dengan pertukaran yang cukup adil. TNZ melakukan sebuah invade. Bahkan mendapatkan satu Lizard. Sementara lihat yang dilakukan oleh teman-teman dari Ulfwettner menutup bagaimana jalur yang ingin dimasuki oleh Justinian. Sehingga EXP yang didapatkan juga tentu akan cenderung berbeda. Yes, betul sekali. Tapi dari Justinian mereka punya power poke yang sangat tinggi. Dan Reaper juga. Tapi lihat Alien di arah bottom lane agak benar-benar mengganggu Maniac. Aku tadi agak sedikit ini loh Prof, mengharapkan cowoknya ada di Apex lagi. Oke. Kalau aku ya tadi ya. Untuk mematahkan bagaimana dynamic duo ya dari Lovely Reaper. Karena sampai sekarang, nah ini nih beda nih, iya kan? Game 1 sama game 2, sekarang Lovely dia lebih ngebukain jalan bagi Reapernya. Dan bedanya sekarang lihat bagaimana level 4-nya lebih seimbang. Ini dia combo Lovely Reaper yang akhirnya kita lihat. Dan Maniac kali ini udah standby on position. Dan para pasukan dari tim Ulfwettner mereka mencoba untuk melakukan team fight. Langsung di arah belakang retribution out point tapi nampaknya gagal. Maniac sentity for this time. Mundur ke arah belakang dengan power team fight front to back yang cukup kurang dari tim Ulfwettner. Kali ini mereka harus mundur ke arah belakang. Datang on point dari Justinian tapi ternyata last hitnya masih di tangan dari Maniac. TNZ lagi-lagi tidak kepencet karena retributionnya. Masih menahan juga untuk retributionnya sepertinya. Iya benar. Dan ada kemungkinan besar juga bahwa TNZ bisa di-invade karena tadi purple buff-nya juga masih belum bisa ditumbangkan. Sementara untuk sekarang TNZ mencoba untuk mengejar ketertinggalan dari level. Sementara untuk EXP sebenarnya dia bakal lebih diuntungkan karena Justinian harus farming lebih jauh lagi. Mengejar bagaimana perbedaan atau peraihan dari monster jungle yang lebih diuntungkan untuk TNZ. Alright, di arah belakang lihat memasak ke arah Reaper. Para pasukan dari tim Ulfwettner mereka punya daya dobrak yang cukup tinggi. Tapi kalau ngomongin ke arah
dapetin pick off, point kill. Ya mungkin saat ini dia nggak terlalu tinggi powernya, karena Rosa belum punya damage. Rosa juga salah satu hero scaling mid lane, Profesor. Ya. Dia butuh item, dia butuh timing dan waktu juga. Sementara untuk Alien, dia udah bisa melakukan rotasi dengan cepat dari early game. Hanya saja dia sangat berharap kepada pemegang Retribution-nya TNZ untuk bisa mendapatkan pundi-pundi gold tambahan, karena untuk sekarang Justinian akan mencoba untuk ngejar leveling yang dari tadi TNZ bahkan mendapatkan 2 kali untuk grab EXP sehingga levelnya akan jauh lebih tinggi. Oke. Melihat ke arah Ulfhetner yang kembali lagi coba untuk dominasi ke arah lane Fish yang mereka miliki di 2 lane yang sempat kalah. Kayaknya mereka mau pertukaran ke arah Turtle yang selanjutnya nggak mau kalah, Bro. Setuju sih kalau misalkan Turtle selanjutnya. Karena mereka setup. Kalah. Ya, karena mereka sekarang juga mau mencoba melakukan pick off. Oh, Alien langsung berhasil dimakan begitu saja. Damage yang terlalu tinggi diberikan oleh para pasukan dari tim Insulio, dan bahkan dengan close battle for defensive membuat para pasukan dari tim Ulfhetner mereka kehilangan power defensif dan kemungkinan tidak akan ada kontes di Turtle yang kedua. Turtle yang kedua yang sepertinya ingin mereka dapatkan dengan Malah berbalik. tepatnya berbalik kali ini keadaannya hanya karena Alien terlalu dive sepertinya. Dan kayaknya nggak ready untuk merespon hal tersebut dengan adanya Final Slash. Maniac langsung respon cepat lagi. Tinggal menunggu bagaimana setup di Turtle yang ketiga, karena untuk sekarang Joy seperti kita tahu dia adalah hero late game. Jadi dia butuh banget untuk farming terlebih dahulu. Dia butuh untuk mendapatkan setidaknya 1 atau bahkan 2 item. Karena kalau misalkan dia hanya berharap kepada 1 sepatu saja, itu kayaknya nggak bakal cukup untuk mendeliver damage. Itulah kenapa aku tadi berharap ke arah Apex 47 tetap menggunakan Chow. Karena Alien tetap akan menjadi badan, tapi dia cukup ke-distract aja. Buka-buka rumput kayak tadi, buka-buka rumput dia kemakan, terus waktunya terbuang banyak, itu masih oke Prof for high loss. Ya, apalagi high loss punya 2 efek heal kan. Iya, kalau pakai Chow, itu kan nggak semudah itu. Nah biarkan Apex 47-nya tetap punya power initiate. Karena semuanya udah dibuka sama Alien. Tadi aku ekspektasi seperti itu, Prof. Tapi sepertinya ada sedikit pertikaian juga di bagian top lane. Dan Apex 47 coba untuk ngelakuin screening agar tidak ada yang bisa mengganggu bagaimana farming dari sosok Sunshine. Dan di sisi lainnya tentunya Rosa yang tidak terdeteksi. Hanya ada payungnya saja yang terlihat sepertinya di sana. Jadi dia bakal membuka map revision agar Alien seperti yang tadi Ranger Mas bilang ya, itu nggak gampang untuk kena pick off. Alien ini kayaknya udah mulai harus keluarnya agak terakhir. Benar-benar harus Apex 47 terlebih dahulu. Kalau dia mau gameplay dia yang buka seperti ini, ya harusnya dia pakai high loss. Dan kita lihat di arah bottom lane, kondisi dari Joy sampai harus turun ke arah bottom untuk melakukan clear. Supaya nanti team fight di arah Perfect Turtle kalau memang di tangan dari Insilio lagi. Berat untuk Brunonya bisa catch up dari segi gold ya. Kayaknya dari yang aku lihat mereka ingin memaksimalkan bagaimana foreman move-nya dari Ulfhetner ya. Mereka punya Chow, lalu ada Bruno juga yang dimana early game-nya akan sangat bisa terjawab. Tapi permasalahannya adalah untuk melawan 5 pemain dari Insilio yang sangat-sangat kuat sekali. Bahkan ada invade sepertinya, 1v1 di area bottom lane. Oke, 1v1 situation di area bottom lane, tapi kita akan lebih fokus menuju ke arah top lane dengan adanya 4 berbanding 4 yang mereka mencoba untuk mempertahankan Turtle. Tidak ada perfect Turtle. Mereka tidak mau Turtle di tangan para pasukan dari tim Insilio, dan itu dia. Dengan adanya boost yang berbahaya, nggak ada boost yang aman dari tadi. Memang kita tahu ya, ngomongin ke arah Harit, punya percentage win rate yang cukup tinggi. Tapi ini tentunya menjadi debut Kagura yang sangat baik. Dan tentunya di depan sana Alien mencoba untuk Way of Dragon ke arah Maniac dengan ke arah yang jauh. Gak cukup waktu untuk bisa melakukan panas, ada baru Retribution di sini didapat kalau seorang TNC. Dive in ke arah backline para pasukan dari tim Ulfhetner, mereka kehilangan sosok Apex 47 juga Alien. Rugi pertukaran yang dilakukan kali ini. Tapi untungnya semua dibayar. Semua dibayar dengan 1 point kill kembali dari sosok seorang Maniac yang dari tadi mendominasi dengan 2 point kill. Dan Profesor ingat, dengan adanya Kagura ini benar-benar terakhir kali juga digunakan oleh Rosa di M4. Di babak knockout stage ya. Ya, ketika Incendio Supremacy berhadapan dengan Falcon Esports dan tentunya mendapatkan kekalahan pada saat itu. Tapi untuk sekarang dengan adanya team fight 2 tukar 2 loh. Pertukarannya sama-sama EXP dan juga Roamer. Cuma lagi-lagi seperti yang tadi Ranger Mas mention ya, bahwa Apex 47 di sini tidak memiliki level yang sepadan dan beda sama Gatot Kaca. Karena Gatot Kaca bisa team fight panjang. Oke, dengan team fight yang cukup panjang dan Ying yang overturn dari Rosa yang berhasil nge-disengage dari para pasukan tim Insilio. Dan dengan tidak adanya perfect Turtle, ini langsung meredupkan gameplay dari Insilio yang udah dominasi banget. Iya. Dan bahkan kalau buat sekarang kita melihat ya bagaimana tadi yang sempat di-mention sama Ranger Mas bahwa Kagura terakhir ada di M4 dan lagi-lagi di Rosa.
Jadi dengan adanya Rosa yang menggunakan kembali Kaguranya, ini adalah tipikal satu hero yang bisa menutup bagaimana team fight-nya nanti yang bisa dijalankan. Sementara untuk sekarang nih melihat apakah memang Kagura ini bakal efisien atau tidak. Aku merasa bukan karena dia yang ngebuka team fight-nya Ranger Mas, tapi bagaimana cara dia menutup atau membuka payungnya ketika Haritnya sedang berada dalam keadaan dia buka Zaman Force juga nih. Karena kalau misalkan dalam keadaan buka team fight, Rosa kayaknya nggak bakal cukup damage-nya untuk bisa menumbangkan even frontliner dari teman-teman Incilia dan 1v1. Alright, tapi lihat TNC kabur adalah satu-satunya jawaban. Gak mau overextend ya? Gak mau overextend karena satu flop point kill yang dilakukan oleh Incilia, dia akan kehilangan banyak banget momentum. Way of Dragon, Alien, Fnatic, really? Alien, menurut aku dia nge-waste of skill lagi dan lagi, Profesor. Ya, jujur kalau kita ngomongin soal bagaimana Alien dengan Way of Dragon-nya, yang bahkan dia gunakan sesaat sebelum adanya Lord tanpa yang follow up, ini agak sedikit wasting. Pertanyaan tanda tanya besar. Kemana yang lainnya? Iya. Itu dia mungkin pertanyaan Atau besarnya. apakah tidak ada call dari Alien? Atau hanya ingin memicu Purify atau Flicker mungkin, tapi menurutku terlalu mahal hanya ditukarkan dengan Way of Dragon. Tapi untungnya bukan dengan Flicker dari Alien, karena Flickernya masih ready, jadi dia masih bisa bermain target. Apex 47 di arah belakang sana ingin overturn, maka coba dikeluarkan begitu saja dengan Sugimokyo. Target mereka menuju ke arah Yustian, target dari TNC. Lihat terperangkap dan satu point kill TNC, what the play. Double bounce yang dikeluarkan, lihat Electrifying Beats yang benar-benar berhasil mendapatkan Justinian itu benar-benar membuat para pasukan tim Incilia langsung nggak punya power of retribution. Tapi ternyata di depan sana, Alien kembali lagi terperangkap, target utama mereka menuju ke arah serang Reaper. Double point didapatkan TNC dan bahkan point kill yang ketiga. Almost it's never enough. Walasit dari Sunshine hanya terpaut satu tendangan aja yang gagal didapatkan Sunshine. Kalau tadi Dawn yang berhasil satu hitnya karena Dawn itu kasusnya akan berbeda. Tapi Electrifying Beats dengan double bounce dia targeting ke arah belakang itu manis banget, Bro. Iya, karena ada Temporal Rain ya, yang dimana ketika dia menggunakan ini dia Ultimate Electrifying Beats, dia bisa ngedash lagi dengan adanya Rhythm of Joy. Sehingga targetnya nggak bakal dilepas. Justinian sekalinya tumbang, dia tumbang ketika adanya Lord. Iya, itu rugi banget. Rugi banget, walaupun pertukarannya adalah 2 tukar 1 dari segi turtle-nya. Tapi Sunshine yang dari tadi, untuk dari segi positioning, damage dealt, dia sangat-sangat on point. Bahkan nge-delete Daunt ketika Daunt memang tidak siap dengan team fight panjangnya. Dan sekarang Alien tanpa flicker, dia harus lebih berhati-hati dalam penggunaan The Way of Dragon-nya karena dia nggak bisa menendang dalam keadaan dia nggak punya flicker. Oh, The Way of Dragon. Itu tadi tuh tepat loh sebenarnya. Itu tadi tepat. Pertama dia nyangkut ke arah turret. Kedua dia bisa makan ke arah gatot kacanya. Tapi karena memang tidak cukup untuk following up damage, akhirnya mereka disengage. Meanwhile, untuk di game kali ini, TNC benar-benar menunjukkan taringnya. Wow, TNC. Kayak membayar lunas apa yang terjadi di game yang pertama yang mungkin Ranger Mas pertanyakan juga kayak, apakah terlalu menahan? Yes. Apakah terlalu lama untuk menggunakan skill-skill shotnya? Tapi sekarang dengan Joy, yang dimana dia membawakan Temporal Rain juga. Dia tahu Ultimate Joy di bawah 20 detik juga. Ini membuat kayaknya TNC nggak ragu sih untuk menyalakan nada-nada dari Electrifying Beats-nya. Apalagi buat sekarang, dengan adanya buff baru dari Joy. Yang dimana dengan penggunaan dari Rhythm of Joy yang dikurangi 0,2 detik. Oh, team fight lagi? Alright, team fight kembali terjadi. Dua Dragon yang sangat sakit menuju ke arah Miniak karena seluruh damage yang masuk. Cuma sayangnya TNC nggak di tempat. Kalau TNC di tempat tadi mungkin Maniac akan tumbang. Tapi kondisi dengan adanya pasif yang dimiliki para pasukan dan tim Incilia masih mempertahankan base turret mereka. Dan mungkin mereka akan mempertahankan ini sampai Lord yang akan didapatkan oleh Ufetnar. Cuma 5.000 gold difference di menit ke arah 11. Kayaknya nggak cukup kuat untuk mereka mempertahankan base dengan Lord yang udah enhance. Ya, targetnya harus ke hero sih dari Incilia. Ketika Ulfhednar nanti fokusnya ke arah dari objektif dan Apex 47. Oke, Apex 47 dimakan, dilenyapkan, ditelan bulat-bulat tanpa ada cover. Hingga overturn dengan point. Reaper akan coba disukarkan dengan mid laner. Maka TNC berhasil mendapatkan gold lead dan Leper looking for Maniac. Yang di-cancel oleh sosok Kagura. Almost is never enough di depan mata Maniac dari seorang TNC. Tapi dengan 3, bahkan 4 point kill yang hilang tanpa adanya pasif best turret. The one last man standing, Justinian. Mampukah dia melakukan defensif? Tapi Sunshine standby on position dengan pasif yang dimiliki stack yang full. Fokus ke arah best turret. Gak boleh apa-apa terjadi. Berhasil ngedis. Dan lihat ini dia TNC. One last hit yang gagal didapatkan dan no endgame for this time. Gak ada endgame, mereka terlalu fokus mendapatkan endgame itu dia. Tidak disiplin untuk kesekian kalinya. Oke, tidak fokus menuju ke arah dari turretnya. Base terakhir
yang masih berdiri kokoh dari Insilio. Mereka masih punya kesempatan untuk melakukan defense kali ini. Pertahanan terakhir dari Insilio karena mereka masih memiliki 2 base turret. Lord muncul dalam keadaan Ulfhednar juga akan siap untuk melakukan setup. Tapi Blade of Despair, apakah akan menjadi penyelamat dari Justinian? Semenjak kali ini mereka punya kesempatan untuk membalikan keadaan ketika mereka masih punya nafas. Ketika Ulfhednar tidak berfokus untuk Lock Tower. Gila, itu sayang banget sih. Itu momentum yang sangat mahal. Tapi lihat target mereka terus juga Dawn. Target dengan sangat tepat. Final Slash mencoba melakukan distraction. The Way of Dragon dengan point. Tapi TNC, 1-by-1 situation of Winter Crown. Not save the day for this time. Shutdown. Finally terjadi. Oh, lagi-lagi. Mereka punya kesempatan untuk mendapatkan Lord, tapi sekarang mereka berfokus untuk mencari point kill. Again. TNZ terlalu diving, terkena Avatar of Guardian dan bahkan Winter Crown-nya digunakan. Shutdown yang terlalu mahal, Ranger Mas, 7 point kill. Ini bukan angka yang sedikit. Dan sekarang ketika mereka ingin melangsungkan serangan untuk menuju ke arah dari Lord, aku merasa kalau misalkan Ulfhednar harus hati-hati juga karena mereka tidak memiliki retribution. Oke, tapi nampaknya di sana Reaper kembali target utama dan out of nowhere. Solo pick up from Rosa. Ingin overturn pertukaran dengan dirinya. Tapi itu cukup worth it ketika objektif ada. Karena TNC udah kembali lagi ke lane of down. Dan the power of retribution tetap ada di tangan dari tim Ulfhednar. Wow, menang jumlah kali ini tentunya dengan quality player yang lebih siap untuk menghajar Lord. Tapi apakah TNC sudah siap dengan adanya pertukaran yang tadi barusan terjadi? Rosa 15 detik dari sekarang akan kembali ke Land of Dawn. Dan tinggal melihat bagaimana cara Ulfhednar untuk mengeksekusi game ini dengan Lord yang Alien ada depan sana. Alien standby, flanking gaming, target menuju ke arah Dawn, tapi gagal again and again. Alien termakan oleh para pasukan dari tim Insilio. Dengan power of retribution, apa terapkan dia dapat retribution. Gagal TNC. Mereka gagal mendapatkan Lord yang cukup mahal untuk diri mereka, sedangkan dari Sunshine di sana cuma bisa mendapatkan Lovely. What happened? Ulfhednar, what happened, Profesor? Hanya karena ketidakdisiplinan, miss timing ketika wave minion muncul. Ulfhednar yang tadi punya kesempatan untuk menyelesaikan game ini di menit 12. Mengulur waktu dan membuat Insilio mendapatkan momentumnya. 5.000 gold Ranger Mas di menit 10 tadi. Nothing sekarang. Iya. Bergeser 3.000 dan bahkan bisa bertambah terus dengan adanya turret demi turret yang ingin dihancurkan oleh Insilio. Aku udah bilang dari selesainya di game yang pertama, kalau mereka tidak disiplin, kalau posisi mereka masih seperti itu, mereka akan cukup berat. Dan Profesor, kita anggap mereka dapetin match kali ini, tapi mereka belum tentu survive di Swiss round. Itu dia. Dengan pertukaran, point kill lagi Don't. Yang tumbang untungnya masih ada Sunshine dengan critical damage yang begitu tinggi. Stacknya 10. Sehingga sekarang Ulfhednar pegang kendali kembali, tapi tidak boleh terlepaskan. Pencurian Lord barusan membuka mata Ulfhednar bahwa mereka harus menyelesaikan game ini sebelum menuju ke late game. Dan Dawn dengan tidak adanya 17 detik ini menjadi harga yang cukup mahal. Lovely lihat the power poking yang sangat mahal dari seorang Sunshine. Avatar of Guardian mudah ke belakang, damage terlalu besar. Abis 47 memberikan badannya dengan yang overturn immortality hilang. Tapi fokus ke arah turret tidak bisa mereka dapatkan. Tapi one love dari TNC. Sayang 1000 sayang gak dilanjutkan, Profesor. Oke, lagi-lagi Apex 47 tumbang. Di timing yang sangat merugikan bagi Ulfhednar. Don't kembali lagi. Dan team fight kayaknya harus direset oleh teman-teman dari Ulfhednar. Reset yang cepat. Reset dengan pemikiran yang lebih jernih. Karena kalau mereka terus-terusan seperti ini, mereka hanya akan baku hantam tanpa adanya objektif sebagai pertukarannya. Mending baku hantam tanpa objektif. Profesor, ini nge-buying time supaya Insilio itu punya power yang sama loh. Ya, dengan kuantitas yang lebih bagus. Yes, kuantitas lebih 5 versus 5. Tim fight-nya lebih solid, Apex 47 perbandingan dengan Lovely ini nggak akan kuat. Lebih kuat Lovely untuk di arah metode late game kalau sama goldnya nanti. Ya setuju. Dan Apex 47 dia hanya badan. Dia nggak bakal mampu untuk mendeliver damage, bahkan mendistract. Beda sama Gatot Kaca, Gak ada Unbreakable. Yes. Itu dia. Law and Order hanya single target. Unbreakable, dia bisa mentarget yang tentunya lagi berjalan atau berbaris di depan dari Gatot Kaca. Yes. Jadi Profesor, itu kenapa aku bilang ketidakdisiplinan yang mereka lakukan di game pertama. Kalau mereka terus bawa seperti ini akan menjadi bahaya untuk mereka. Sekalipun mereka mendapatkan kemenangan penuh di final wildcard, aku nggak tahu apakah mereka bisa bertahan atau nggak di knockout. Di Swiss round. Ya, ini dia Ulfhednar yang memiliki permainan tempo cepat, tapi cepat pun tidak cukup. Mereka harus tepat. Sedikit aja mistake yang mereka ciptakan, Don't akan menjadi alasan
kenapa Incilia bisa memenangkan game yang kedua. Ya, targeting dari Rosa ini adalah satu yang paling bagus menuju ke arah Reaper menurut aku. Dicari TNZ-nya, lihat, mencoba dihindari, dan terlalu banyak vision yang terlihat membuat tim Incilia mereka terperangkap di depan sana. Dua tim fight berbeda, Justinian akan coba tumbang begitu saja. Rosa berhasil makan Justinian, Alien, 1 point kill. Tapi lihat, dengan zoning out yang terjadi langsung menuju ke TNZ, gak peduli, dan one last man standing di depan sana. Lovely, wipeout, Hednar berhasil mendapatkan wipeout dan mereka sadar. Mereka terlalu lama bermain buying time dan akhirnya one team fight merubah segalanya. Hednar take the match point. Match point 2-0. Satu game lagi sebelum Hednar menuju ke Swiss round. Satu kesempatan terakhir bagi Incilia yang baru saja mendapatkan momentum, yang baru saja mendapatkan celah. Tapi ternyata sekarang keadaan berubah. Hednar melakukan counter setup ketika ada Avatar of Guardian yang digunakan dan ternyata miss positioning membuat teman-teman dari Hednar membalikkan keadaan. Untungnya tadi timingnya tepat. Miss timing dikit, overcommit. Overcommit yang dilakukan oleh para pasukan dari Incilia terhadap TNZ sebagai target utama. Pertama, Profesor, dia masih punya immortality. Crowd counter Avatar of the Guardian yang gak kena, Profesor. Ya, itu yang paling penting. Dipotong jalannya dan bahkan 5 visionnya terbuka dengan sangat bebas. Itu yang pas aku bilang 5 visionnya kelihatan itu bahaya banget. Dan target dari Rosa, dia Justinian. Target dari tadi ya, solo killnya ini loh. Yang kayak bener-bener kayak langsung ngebuka mata kita kalau emang Kaguranya emang bukan buat nutup team fight. Ya. Tapi buat nutup pemegang retribution. Tapi balik lagi di antara kemenangan match point yang sudah saya bilang ke Profesor KB. Sekalipun mereka dapetin match point ini, tapi di game yang kedua Hednar menunjukkan terlalu banyak celah yang bisa dimakan oleh mereka sendiri. Iya sih, terlalu banyak keburu-buruan ya yang kayaknya mereka tuh bisa hold down sedikit, cooling down dulu, tapi ternyata mereka udah terbawa dengan suasana. Itu belum match point. Itu belum match point. Match point lebih adrenalin. Dan itu lebih bahaya lagi kalau tiba-tiba kondisinya dari 2-1 dan berbalik. Tiba-tiba Incilia yang bisa owning the path. Iya. Bagaimana jalur yang tadinya Incilia di game pertama kayak belum online nih. Belum tahu bagaimana gambaran dari Hednar. Yes. Tiba-tiba game kedua mereka udah bisa ngelawan nih. Udah bisa membalikkan keadaan dan itu semua akan kita lihat juga bagaimana dari game kedua. Dari item build, emblemnya juga. Dan adakah sesuatu yang menarik? Apakah ada pertukaran dari segi itemization? Kayaknya aku tidak melihat hal tersebut yang terjadi. Karena tadi Justinian dia instant kill. Dia belum ada Winter Crown, dia belum ada Immortality, dia belum ada Rose Gold Meteor yang baru saja dia selesaikan juga. Tapi jujur melihat bagaimana kesiapan dari TNZ dan seperti biasa aku selalu mengomentari item. Item yang dibawakan sama TNZ ini membuat Joy-nya susah banget untuk ditangkap karena dia membawakan satu Tough Boots. Apalagi dipadukan juga nih dengan kehadiran dari item seperti adanya Starlium Sight yang membuat dia memiliki cooldown reduction juga, purple buff membuat cooldownnya bertambah pula. Aku makin yakin kalau misalkan di sini TNZ membawakan emblem mage dan juga nanti emblem yang dia bawakan itu adalah Inspire. Dan untuk sekarang melihat dari satu Bloodwings itu juga salah satu alasan ya kenapa si TNZ jadi makin susah untuk bisa ditumbangkan. Karena memang kenyataannya dengan Tough Boots dia jadi kayak gak bisa disentuh sama sekali. Dan kalau kita lihat dari emblem apakah tebakan kuno feelingku benar terhadap TNZ karena aku menebak bahwa memang di sini ada emblem match tapi Trill ternyata yang dibawakan. Sehingga agak sedikit berbeda ya dengan ekspektasi awal kita. Jadi dia tetap memiliki damage yang tinggi dan emblem match tambah Trill. 46 magic power itu sama aja kayak kamu punya satu magic wand tanpa dibuild ke apapun. Dengan emblem dan juga Trill. Sakit banget dan targeting dari TNZ ini memang bagus banget sih. Dia Reaper, dia tahu Reaper itu lack of escape skill karena dia pakai Purify, ya kan? Dan dia nggak punya skill apapun yang bisa diambil. Ya makanya nggak punya skill apapun yang bisa diambil. Sekalipun cuma Glorious Pathway. Iya. The best thing itu dibandingkan The Way of Dragon coba. Benar. Karena ya di sini Purify nggak bisa combo kan sama The Way of Dragon. Iya. Juga jadi diambil. Sehingga entah kenapa aku merasa juga kayak di sini permasalahan utamanya bukan di bukan di bagaimana targetingnya, tapi pemilihan dari Valentinanya kayak di sini gak ada poin sama sekali. Hednar benar-benar mengerti gimana caranya ngejawab draft dari Valentina. Osprey benar-benar udah bisa ngejawab juga dengan adanya kapasitas dari pool hero yang bisa dibawakan oleh Hednar. Dan Sunshine
seperti yang udah sempat kita mention tadi, pick ketiganya dibandingkan dengan Don't yang tadi membawakan satu pick terhadap Bruno. Aku merasa kalau misalkan di sini Bruno menjadi draft yang sangat-sangat bebas. Karena Hylos-nya ada di tangan Ulfhednar, jadi nggak ada gangguan sama sekali. Nggak ada serangan dengan volley shot, nggak ada bantalan seperti yang tadi Ranger Mas bilang dengan stack yang bisa ditabung. Dan bahkan ini malah membuat Sunshine jadi untouchable gitu loh. Dia benar-benar gak bisa disentuh dari lini depannya. Gak ada yang bisa benar-benar langsung ke belakang kecuali Lovely. Tapi Lovely kita bisa lihat sendiri, dia menerima 141.000 damage. Oke, Profesor, Banyak coba banget. kita lihat. MVP jatuh kepada TNZ atau Rosa. TNC aku. Ya antara dua ini pokoknya. Ya itu dia. Masih di Sunshine Terima ternyata. kasih banyak. Terima kasih banyak. Ternyata Tapi- kami kegocek semua. Game pertama, Wow. Gorosa. Game kedua, TNC. MVP by GoFi, gue TNC. Walaupun dari data M series menuju ke arah Sunshine. Karena gue melihat Sunshine ini di 2 game terakhir, Profesor, dia sama sekali nggak punya hambatan apa-apa. Dia cuma fokus farming, Hah? dia fokus Fokus nge-damage aja. damage aja. Udah nggak ada lagi masalahnya. Jadi aku merasa kayak di sini emang ya tugasnya Gold Laner, tugasnya Sunshine. Ya emang seperti ini. Karena emang mau dari sisi manapun, melihat dari posisi yang terutama ada Great Dragon Spear, critical damage juga pasti akan meningkat gitu loh. Dan kalau kita lihat nih dari awal game berjalan, kalau kita melihat Sunshine terutama karena emang dia menggunakan Bruno. Ya dari awal juga dia udah tahu gitu loh, tugasnya apa? Tugasnya jaga posisi, nge-damage sebisa mungkin. Dan kalau bisa nggak kesentuh sama siapa? Sama Justinian. Justinian nggak bisa juga. Juga nggak bisa menyentuh ke belakang karena targetnya banyak banget di sini. Ada Kagura yang ngeganggu, ada Chow dan ada Joy juga dari TNZ. Kayak terlalu banyak target yang nggak bisa di skip sama Justinian. Sehingga lagi-lagi perdebatan sekarang, Suyo lebih baik dilepas atau di pick? Ya kayaknya udah boleh dilepaskan aja. Kalau kita bisa mengerti bagaimana draft composition yang bisa dibawakan sama Ulfhednar. Karena emang Kaguranya di sini nutup banget loh untuk pergerakan dari Suyo. Dan berkali-kali kita melihat Suyonya jadi tidak bisa kabur. Even dia memiliki satu Rose Gold Meteor itu ternyata bukan jawabannya Ranger Mas. Oke. Dan bahkan kita lihat juga di mana ini adalah team fight yang paling clean dimiliki Ulfhednar selama 18